Minggu kemarin adalah minggu yang sangat happy karena ada beberapa hal yang membuat saya happy atau hal yang membuat saya merasa happy. Selamat datang di Dokumendarin episode ke-42. Kenapa saya happy? Pertama, Ani sudah sembuh. Kemarin kan sempat sakit seminggu lebih, nggak bisa banyak gerak gitu karena masih pusing, masih kembung, masih nggak stabil lah, intinya masih sakit gitu. Nah, di minggu kemarin Ani sudah mulai mendingan, bahkan sudah mulai sembuh, bahkan sudah mulai aktif kembali, bahkan sudah mulai happy kembali. Saya sebagai suami tentu senang, bahagia. Apalagi kalau misalnya Ani sudah bisa bikin masakan spesial untuk saya. Dan masakan itu adalah mie effort. Kenapa saya bilang mie effort? Karena itu adalah Indomie yang dimasak dengan tambahan-tambahan bumbu. Jadi kan Indomie itu ada bumbu Indominya. Nah, Ani ini suka bikin dengan tambahan bumbu-bumbu resep ala Ani gitu. Ada bawang merah, bawang putih, terus daun bawang, terus ada apa lagi tuh bumbu yang banyak. Terus itu dicampurin tuh jadi satu tuh di mie itu gitu. Mungkin beberapa kawan-kawan menganggap yalah itu kan mie goreng biasa aja gitu. Menurut saya beda. Karena Ani itu bisa mencapai mie yang enak menurut saya. Karena saya tuh agak apa ya? Untuk mencari mie yang pas itu susah loh. Jadi mie itu nggak lembek dan juga nggak kering, tahu nggak sih? Jadi kelembapan atau tekstur dari mie itu menurut saya pas. Nah, ini selera beda-beda lagi nih. Mungkin bagi saya pas, mungkin bagi beberapa teman-teman mie itu harusnya lunak, mie itu harusnya masih keras gitu. Nah, ini enggak. Ini menurut saya pas. Nggak lunak, nggak keras, dan pas. Jadi setelah Ani sembuh, happy, kita merayakannya dengan kembali memakan mie effort. Jadi namanya mie effort. Di awal minggu saya itu ada acara Comika Day. Itu acara dari Comika untuk apa ya, semacam talk show gitulah gitu. Salah satunya yang saya isi adalah Comika event, Comika manajemen dan event. Jadi di sana saya ngebahas soal show kundang, show baralek gadang, terus juga di sana juga ada Erwin ngebahas show-nya juga yang judulnya Garis Bawah. Terus ada juga Rio Dumatubun sebagai mitra Comika ngebahas tentang show-nya yang itu Insecurity. Nah, kita ngobrol-ngobrol tuh di sana tuh di hari Comika Day. Itu kegiatan awal minggu yang membuat saya sangat happy karena itu sebuah apa ya, kayak anniversary untuk kantor yang membuat saya tuh kayak ini kantor makin lama makin besar dan makin gila nih gitu. Padahal dulu saya adalah karyawan yang awal-awal lah, bisa bukan awal-awal juga sih, tapi waktu itu karyawannya masih sekitar 15 orang. Sekarang karyawannya totalnya udah sampai 50 lebih berapa tuh. Saya aja nggak tahu. Itu tuh awal-awal yang buat saya tuh bahagia, kayak ngelihat wah gila nih kantor makin besar gitu, makin hebat nih gitu. Terus juga saya bikin konten sama Comika Media. Sama SMDC, Social Media Digital Content. Nah, itu dari tim Comika juga. Kemarin itu kita bikin konten Comika Special Reaction. Nah, jadi di situ saya memberikan reaction terhadap sebuah stand up comedy spesial
Waktu itu stand up comedy spesial Ayah Rahman. Nah, itu bisa dibeli di digital downloadnya di comika.id. Dan juga bisa beli konten saya di comika.id juga. Ada Kundang Padang dan juga Kundang Jakarta. Dan satu lagi saya bikin konten Win One Solution. Nah, itu sama Comika Pecahkan. Waktu itu ada saya, Aldi Jadong, sama Mas Ulwan Fikri. Di sana kita itu ngebedah materi salah satu murid dari Comika Pecahkan. Jadi Comika Pecahkan ini kan sebuah tempat untuk belajar stand up comedy selain komunitas stand up gitu. Jadi ada satu materi dari muridnya yang di sana tuh kita bedah, dan itu seru banget gitu. Kita kayak ini premisnya bagus nih, tinggal mau ngarahinnya aja kemana. Dan kayaknya waktu bertiga kemarin itu kita tuh happy banget tuh, saling bantu untuk harusnya materi ini disiniin, harusnya materi ini dikembangin ke sini gitu. Dan akhirnya materi itu menurut saya jadi bagus banget ya, tergantung si yang punya materi bawainnya gimana gitu. Dan hal itu kan sebenarnya biasa di stand up comedy. Itu kan istilahnya kombut, comedy buddy gitu. Bahkan saya kalau misalnya nulis materi kadang juga kombut dulu. Ya ini mungkin banyak pertanyaan dari orang-orang yang stand up ya gitu. Kombut itu perlu atau enggak? Ada yang bilang perlu, ada yang bilang enggak. Tapi menurut saya kombut mah perlu-perlu aja gitu. Karena kita butuh sudut pandang dari teman-teman kita yang lain. Bukan berarti kita mengambil cara dia menulis materi ya, atau apa ya istilahnya, mengambil ide dari dia juga. Tapi itu kayak ngebuka wawasan kita kalau materi ini masih bisa dikembangin ke sini dan tambahan punchline yang ini gitu. Nah, itu di Comika Pecahkan tuh. Bisa kawan-kawan tonton juga di YouTube-nya di Comika Pecahkan. Dan di minggu kemarin itu saya juga main di YouTube-nya HHH Corp. Itu manajemen stand up yang isinya tuh Ernest Prakasa, Ardit Erwanda, Kang Soleh Solihun, Ge Pamungkas, ya teman-teman dari HHH Corp lah gitu. Benedion gitu. Siapa lagi ya? Aci Resti, Kristo Immanuel. Saya lupa deh. Aco, bukan li Aco gitu. Iya. Aduh, saya lupa. Kayaknya itu deh. Takut saya ada yang lupa gitu. Saya main di konten Yuk Bisa Yuk. Nah, saya nggak tahu rilisnya kapan, tapi itu seru banget. Waktu itu ada Ardit Erwanda, ada Benedion, juga ada Mas Yusril Fariza. Wah, Mas Yusril memang manusia lucu sekali. Mas Yusril. Lucu banget Mas Yusril. Kemarin itu kita main 2 segmen. Yang satu itu apa yang tidak boleh dilakukan, yang kedua itu seniman kepala 3. Gimana kontennya silakan nonton di YouTube-nya HH Corp gitu. Yuk bisa yuk bisa. Aduh, apa ya tagline-nya ya gitu. Tapi tagline yang paling saya ingat dari Mas Yusril adalah kita itu penghibur, tugasnya menghibur. Kita itu pelawak, tugasnya melawak. Karena yang melukis tugasnya agung. Pelukismu agung, siapa gerangan. Aduh, luar biasa Mas Yusril, lucu banget. Akan menguasai industri itu Mas Yusril. Mas saya cadel S dan Y. Terus juga hal yang paling membahagiakan bagi saya adalah akhirnya saya menemukan kaset yang selama ini saya cari-cari dari band yang paling susah saya temui di toko kaset ataupun di pasar loak gitu. Jadi kan saya lagi senang mengkoleksi album-album dari musisi-musisi ya. Ya, album dari musisi dong. Album dari band-band yang saya gemari. Nggak semua band juga sih. Jadi saya lagi koleksi itu. Terus saya lagi nyari band yang sangat legendaris. Kayaknya Anda juga tahu deh. Saya nggak mau nyebutin bandnya. Pokoknya ini band Amerika, rap metal, nu metal, nge-rap gitu juga. Dia tuh suka ngebahas tentang politik dan juga hal-hal sosial lah gitu. Ya kalau tahu silakan tulis di kolom komentar. Dan saya mendapatkan itu setelah pencarian cukup panjang di Facebook, di marketplace, di online, Shopee, Tokped, semuanya saya cari. Dan
ada yang jual tapi kondisi tidak bagus. Terus ada yang jual tapi lokasinya jauh. Total ongkir semuanya mahal banget gitu. Dan akhirnya nyari-nyari di sebuah tempat di Blok M, toko musik di Blok M, dan akhirnya saya nemuin itu. Walaupun harganya agak cukup jauh berbeda ya dari harga kaset pada umumnya yang pernah saya beli, tapi karena emang suka dan karena memang dicari, akhirnya ya udahlah. Kayaknya harga yang saya keluarkan pantas untuk mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan gitu. Udah segitu dulu kayaknya. Terima kasih sudah menonton Dokumentarin. Saya kembali membiasakan diri untuk upload tiap minggu. Ya, tidak lain tidak bukan hanya pengen bercerita kepada Anda subscriber saya. Nggak apa-apa, yang nonton dikit, yang penting saya rajin lah bikin konten gitu. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa beli tiket spesial show saya yang berikutnya, yaitu Baralek Gadang di loket.com. Terima kasih banyak.